Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Kemarjono. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin dengan NIM 12136251101. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS dari mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Vina Serevina MM. Di sini topik pembahasan saya adalah menginsentivasikan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dengan subtopik pembahasan mengidentifikasi berbagai jalur pendidikan dengan studi kasus pendidikan non-formal menjangkau yang tidak terjangkau. Pertama itu ada ringkasan materinya. Jalur pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang saling melengkapi. Pendidikan formal terstruktur dan berjenjang. Non-formal lebih fleksibel seperti kursus atau PKBM. Sedangkan informal terjadi alami di keluarga dan masyarakat. Jalur pendidikan memberi akses belajar sesuai kebutuhan. Sedangkan jenjang menyiapkan pengetahuan hingga keahlian profesional. Fungsinya meliputi pengembangan potensi, pembentukan karakter, pelestarian budaya, serta menyiapkan individu yang cakap dan bertanggung jawab. Sistem pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan inklusi. Selanjutnya itu ada learning outcome. Yang pertama ada menjelaskan pengertian jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang kedua ada mengidentifikasi dan membedakan jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga ada menyebutkan jenjang pendidikan dari dasar hingga tinggi. Yang keempat ada menguraikan jenis-jenis pendidikan dan fungsinya. Ini adalah video YouTube studi kasus saya yang kita akan tonton. Hai, nama aku Sarah Fikrianul Adila, bisa disebut Bu Kiki. Saya sendiri adalah salah satu tutor di pendidikan kesetaraan. Jadi pendidikan kesetaraan itu adalah pendidikan non formal yang ditujukan untuk warga negara Indonesia yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan secara formal. Tercantum ya dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah tentang pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ada yang namanya pendidikan kesetaraan SD, itu disebut paket A, kesetaraan SMP disebut paket B, kesetaraan SMA itu disebut dengan paket C. Segitu saja videonya, yang bisa ditonton nanti akan saya share linknya yang di deskripsi. Selanjutnya tuh ada latar belakang dari video tersebut. Saya akan jelaskan, pendidikan tidak hanya diperoleh melalui sekolah formal, tetapi juga melalui pendidikan non-formal yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Banyak orang yang tidak mampu mengikuti pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi, waktu, atau lokasi. Pendidikan non-formal hadir sebagai solusi untuk memberikan keterampilan, pengetahuan, dan peluang belajar bagi semua usia. Video yang kita tonton tadi, pentingnya pendidikan non-formal, menekankan bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pendidikan non-formal menjadi jalur penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan alternatif selain sekolah formal. Selanjutnya adalah teori-teori pendukung yang saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama adalah dari penelitian pemberdayaan masyarakat Indonesia melalui pendidikan non-formal, sebuah kajian pustaka yang disusun oleh Laila dan Salahuddin pada tahun 2024 yang menyatakan pendidikan non-formal menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat di Indonesia, memungkinkan warga dari berbagai latar belakang memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan bagi peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya ada dari Kondre dan kawan-kawan, transformasi sosial melalui pendidikan non-formal, studi pustaka tentang praktik pemberdayaan berbasis komunitas di Indonesia Timur, yang berisi implementasi pendidikan non-formal telah menjadi strategi kunci dalam transformasi sosial, terutama di wilayah dengan akses pendidikan formal terbatas
melalui pemberdayaan komunitas dan pelibatan aktor lokal. Selanjutnya ada perencanaan kepemimpinan kependidikan nonformal dalam penguatan karakter tentang etika dan moralitas masyarakat Kutai Kertanegara yang disusun oleh Hanim Sumitro dan Duyono pada tahun 2025. Perencanaan dalam pelaksanaan PNF berbasis karakter melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kurikulum etika dan moralitas sehingga dapat membentuk nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Selanjutnya ada peran pendidikan nonformal sebagai penguatan pendidikan karakter dan minat literasi di era masyarakat 5.0 yang disusun oleh Nisa dan kawan-kawan pada tahun 2025. Yaitu pendidikan nonformal memainkan peran signifikan dalam meningkatkan minat literasi dan pembentuk karakter anak-anak, terutama di daerah dengan keterbatasan sarana belajar. Selanjutnya, optimalisasi pendidikan nonformal melalui partisipasi mahasiswa KKN Yain Kediri di Desa Klepek, disusun oleh Nabila, Fadila, dan Farika pada tahun 2023. Pendidikan nonformal memberi kesempatan bagi anak-anak di desa untuk mendapatkan bimbingan belajar tambahan sebagai alternatif ketika akses ke sekolah formal sangat terbatas. Selanjutnya, non-formal education in community-based women empowerment, the case of the Women's School Academy in Samarinda yang disusun oleh Febriani dan kawan-kawan pada tahun 2025. Melalui pendidikan non-formal berbasis komunitas perempuan, terutama di keluarga kurang beruntung, dapat memperoleh keterampilan, literasi, dan akses pendidikan, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas sosial ekonomi. Selanjutnya, skill-based non-formal education in women's empowerment, a case study of the Samarinda Weaving Community yang disusun oleh Nur Hayati dan kawan-kawan pada tahun 2025. Program pendidikan nonformal berbasis keterampilan seperti tenun, meningkatkan kemampuan teknis, akses sumber daya produktif, dan kemandirian ekonomi perempuan, sekaligus menjaga budaya lokal melalui motif dan teknik tradisional. Selanjutnya, implementation of non-formal education based on rural communities, yang disusun oleh Hayat dan kawan-kawan pada tahun 2024. Pendidikan nonformal di pedesaan berfungsi tidak hanya sebagai pendidikan semata, tetapi juga sebagai alat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, memperluas akses pendidikan, dan meningkatkan kapasitas komunitas. Selanjutnya ada pendidikan nonformal berbasis komunitas, kunci sukses pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Arnadi pada tahun 2024. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan nonformal memperkuat relevansi program, menghasilkan peningkatan keterampilan praktis, kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, dan solidaritas komunitas. Selanjutnya ada dari kajian pendidikan nonformal untuk pemberdayaan masyarakat di era modern yang disusun oleh UNESA pada tahun 2024. Dalam era modern yang ditandai globalisasi dengan kemajuan teknologi, pendidikan nonformal menjadi elemen strategis untuk pembangunan manusia, menawarkan pembelajaran fleksibel, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan spesifik masyarakat. Selanjutnya ada pelatihan media PHET simulasi untuk pembelajaran jarak jauh yang disusun oleh Ibu Vina Serevina, Anissa Yumna, Nursani Islamiyah pada tahun 2021. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dan siswa dalam memanfaatkan simulasi PHET selama pembelajaran jarak jauh. Kegiatan difokuskan pada penggunaan fitur interaktif untuk menjelaskan konsep fisika secara visual. Hasilnya, peserta mampu menerapkan PHET dalam kegiatan belajar dan melaporkan peningkatan pemahaman karena penyajian materi lebih konkret dan menarik. Selanjutnya ada lembar kerja elektronik peserta didik dilengkapi simulasi PHET berbasis inquiry terbimbing untuk meningkatkan penguasaan konsep fisika pada siswa SMA yang disusun oleh Ardelia N. Putria, Vina Serifina Abudi, Proceeding SNF pada tahun 2019. Penelitian ini mengembangkan lembar kerja peserta didik elektronik
atau ELKPD yang terintegrasi simulasi PHET untuk mendukung model inquiry terbimbing pada siswa SMA LKPD. Ini membantu siswa secara aktif menemukan konsep melalui eksplorasi virtual. Hasil uji coba menunjukkan peningkatan signifikan pada penguasaan konsep fisika serta keterampilan proses sains di bidang pembelajaran konvensional. Yang terakhir ada interaktif digital model of global warming. Interaktif digital modul berbasis STEM pada materi pemanasan global. Disusun oleh Ibu Vina Serifina dan kawan-kawan pada tahun 2024. Modul digital interaktif berorientasi STEM ini dikembangkan untuk membantu siswa memahami materi pemanasan global secara kontekstual. Modul memuat animasi, aktivitas eksplorasi, dan tugas berbasis pemecahan masalah. Evaluasi menunjukkan modul meningkatkan motivasi belajar, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman siswa terhadap isu lingkungan yang kompleks. Selanjutnya ada input masalah. Yang pertama, warga tidak punya kesempatan pendidikan formal, masyarakat yang buta huruf, usia dewasa, dan masyarakat desa masih skeptis terhadap pendidikan. Yang kedua ada faktor ekonomi dan sosial menyebabkan banyak warga putus sekolah dan kurang motivasi mengikuti pendidikan formal. Yang ketiga ada kebutuhan jalur pendidikan alternatif untuk mengembangkan keterampilan dan karakter masyarakat. Selanjutnya ada proses penyelesaian masalah. 1. Memberikan kesempatan baru melalui pembukaan kelas pendidikan nonformal paket A, B, dan C di desa dengan pendekatan persuasif dan sesuai kebutuhan masyarakat. 2. Mengatasi penghambatan ekonomi dan sosial dengan sosialisasi intensif selama 3 bulan dan mendirikan kelas jauh PKBM yang terjangkau serta didukung kepala desa. Yang ketiga ada membangun dan memperluas jalur pendidikan alternatif dari PAUD, pendidikan warga dewasa, hingga sekolah online untuk menjangkau TKW. Yang selanjutnya ada output masalah. Yang pertama ada masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan antusias, terlihat dari ratusan peserta yang mendaftar di kelas jauh pada tahap awal. Kedua ada perubahan kondisi ekonomi dan sosial, terlihat terbentuknya desa binaan dan ribuan lulusan yang berkontribusi positif pada masyarakat. Yang ketiga ada tercipta jalur pendidikan alternatif yang meningkatkan keadilan dan kesetaraan pendidikan. Yang selanjutnya ada feedback dan saran. Yang pertama ada sebaiknya memperluas kesempatan belajar dengan menambah jumlah kelas dan jadwal fleksibel agar semakin banyak warga desa, pekerja, dan orang tua yang dapat mengikuti pembelajaran tanpa hambatan waktu. Sebaiknya mendukung peningkatan aspek ekonomi dan sosial melalui program beasiswa, bantuan alat belajar, atau kerjasama dengan perusahaan lokal agar peserta didik merasa terbantu dan lebih termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan. Yang ketiga ada sebaiknya mengembangkan lebih beragam jalur pendidikan alternatif berbasis keterampilan praktis seperti pelatihan wirausaha, teknologi digital, dan vokasi, sehingga masyarakat tidak hanya mendapat ijazah, tetapi juga kemampuan kerja yang relevan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Pendidikan di Indonesia terdiri dari jalur formal, non-formal, dan informal yang saling melengkapi. Pendidikan non-formal berperan penting bagi masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal karena hambatan ekonomi, sosial, atau lokasi. Melalui program seperti paket A, B, dan C, kelas jauh PKBM, dan pelatihan berbasis keterampilan, pendidikan non-formal mampu meningkatkan literasi karakter dan kemandirian masyarakat. Secara keseluruhan, pendidikan non-formal menjadi solusi efektif untuk pemerataan pendidikan dan pemberdayaan komunitas. Dan ini adalah daftar pustaka dari teori-teori pendukung yang tadi saya ambil. Saya masukkan semua di daftar pustaka ini. Dan itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.